Sejumlah pemain keturunan berhasil membungkam remehan banyak orang lewat performa gemilangnya bersama tim nasional Indonesia. Sebelumnya kualitas mereka sempat diragukan karena hanya bersaing di level Asia Tenggara. Selain itu, pasukan Garuda juga mendapatkan ejekan skuad Hindia Belanda yang dinilai bisa mengubur mimpi pemain lokal. Namun cacian tersebut bisa dibuktikan dengan membawa skuad Garuda terbang tinggi dan meraih pencapaian terbaiknya. Cetak Gol coba merangkum kebangkitan pemain keturunan tim nasional Indonesia sebagai berikut. Diejek skuad Hindia Belanda. Sintayong tengah menyusun proyek naturalisasi demi kemajuan tim nasional Indonesia. Sejumlah pemain berdarah keturunan sudah mengambil sumpah setianya bersama skuad Garuda. Nathan Chuaon, Tom Haye, Ragnar Oratmangun hingga Jay Itzes telah resmi membela Panji kebesaran Garuda. Saat ini timnas Indonesia diperkuat oleh 11 pemain keturunan. Banyaknya pemain naturalisasi dan keturunan disorot oleh sejumlah pundit lokal. Akmal Marhali menyebut kalau skuad Garuda seharusnya mengganti nama mereka menjadi Hindia Belanda. Koordinator dari Save Our Soccer itu menilai kalau proyek ini harus diinvestigasi. Akmal mempertanyakan apakah proyek naturalisasi ini murni karena keinginan pemain atau hanya bisnis semata. Mantan CEO dari Tangerang Wolves ini meminta sejumlah pihak untuk bisa membuktikannya. Akmal mengatakan jika proyek ini juga melukai banyak pemain lokal tanah air. Dia menilai kalau para pemain lokal secara naluri merasa sedih dan gak berani mengungkapkannya. Pemain lokal seperti Andri Tani angkat bicara terkait banyaknya pemain-pemain naturalisasi. Kiper Persija Jakarta ini menilai kalau hal itu adalah sebagai solusi jangka pendek saja. Andri Tani menyarankan kalau PSSI seharusnya meningkatkan pembinaan usia dini dan memperbanyak fasilitas. Menutup wawancaranya, Andri Tani mengaku siap bersaing dengan pemain keturunan. Mark Locke meminta netizen untuk nggak membedakan pemain naturalisasi dan keturunan. Menurut pemain Persib Bandung ini, mereka sama-sama bertarung untuk mempertaruhkan nama Garuda. Sintayong menyebut kalau proyek ini bertujuan untuk meningkatkan performa timnas Indonesia. Pelatih Korea Selatan ini bilang kalau hadirnya pemain naturalisasi telah membawa kekuatan tambahan untuk skuad Garuda. Coach Sintayong juga mendorong pemain lokal untuk bisa terus bersaing. Ragnar Oratmangun. Ucapan Sintayong benar-benar bisa dibuktikan lewat performa gemilang dari para pemain keturunan. Ragnar Oratmangun langsung mencetak gol di laga debutnya bersama skuad Garuda. Satu golnya ke gawang Vietnam berhasil mengantarkan Indonesia kokoh di peringkat kedua grup F. Oratmangun merasa bersyukur bisa mencetak gol perdananya untuk skuad Garuda. Menurutnya ini merupakan langkah yang baik. Oratmangun bakal terus berusaha untuk berkembang dan membantu Indonesia untuk bisa mencapai level terbaiknya. Dia bilang kalau kemenangan ini juga bisa diraih berkat komunikasi antar pemain yang bagus. Sintayong mengakui peran penting dari Oratmangun dalam kemenangan kontra Vietnam. Dia mengatakan kalau sang bomber telah membuktikan kesempatan yang diberikan. Hadirnya Oratmangun membuat Indonesia punya striker handal dengan kualitas mumpuni. Apalagi dalam beberapa tahun terakhir skuad Garuda nggak punya striker ikonik. Sintayong bilang jika Oratmangun merupakan pemain yang dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Pasalnya sang pemain bisa ditempatkan di berbagai posisi saat dibutuhkan. Tom Haye. Sama seperti Oratmangun, Tom Haye juga memainkan debut ciamik bersama timnas Indonesia. Pemain dari Heerenveen ini berhasil mencetak 1 assist untuk gol dari Jay Itzes. Sintayong langsung menjuluki Tom Haye sebagai The Professor. Mantan pelatih dari timnas Korea Selatan ini mengakui kalau sang pemain sebagai penyelamat timnas Indonesia. Sintayong sangat puas melihat performa dari Tom Haye di laga debutnya. Dirinya juga mengakui kalau sang pemain sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Tom Haye menyebut jika level timnas Indonesia saat ini sudah berada di atas Vietnam. Dia mengatakan jika pertandingan menghadapi The Golden Star adalah pertandingan yang sulit. Namun Tom Haye mengakui kalau semua pemain telah bekerja dengan sangat baik. Sang pemain merasa puas dengan kemenangan kontra Vietnam yang membuat peluang Indonesia terbuka lebar.
skuad Garuda sendiri hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk bisa memastikan diri lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Jay Itzes. Jay Itzes bisa membuktikan diri sebagai salah satu bek Eropa dengan kualitas jempolan. Pemain kelahiran Mierlo ini berhasil membuat gawang Indonesia aman dari kebobolan. Di pertandingan pertama, Jay Itzes sukses membuat penyerang Vietnam mati kutu. Tak heran kalau pemain dari Go Ahead Eagles ini mendapatkan rating 8 dari media bola.net. Jay Itzes juga tampil cemerlang di pertandingan kedua menghadapi Vietnam. Bahkan dirinya berhasil mencetak 1 gol sekaligus mencatatkan sejarah baru untuk dirinya. Bek Venezia ini nggak memberikan sedikit celah pun untuk para penyerang-penyerang Vietnam. Bang Jay yang bermain tenang kembali mendapatkan rating 8 berkat performa terbaiknya. Muhammad Kusnaini selaku pundit lokal langsung memuji performa apik dari Jay Itzes. Bungkus bilang kalau hadirnya Itzes telah berhasil membuat lini pertahanan Indonesia semakin tenang. Gak cuma itu, Itzes juga diketahui punya jiwa kepemimpinan dan ramah kepada semua rekan-rekannya. Terbukti saat akhir laga dia memeluk semua pemain layaknya seorang kapten. Nathan Chuaon. Nathan Chuaon baru memainkan laga penuh selama 90 menit di laga debut keduanya kontra Vietnam. Sebelumnya di pertandingan perdana pemain 22 tahun ini hanya bermain selama 45 menit saja. Sintayong terpaksa menarik keluar Chuaon dan digantikan oleh Pratama Arhan. Sang pelatih mengungkapkan jika hal itu bertujuan untuk kebutuhan taktikal. Coach Sintayong menilai kalau permainan Chuaon sudah cukup baik bersama timnas Indonesia. Namun dia menilai kalau sang pemain masih belum tampil padu bersama rekan-rekannya. Performa terbaik Nathan Chuaon baru ditunjukkannya saat away ke Maidin Stadium. Dirinya solid dalam hal bertahan dan juga Spartan saat melakukan serangan. Hal itu dibuktikan dengan raihan 1 assist untuk gol dari Ragnar Oratmangun. Selain itu, pemain kelahiran Rotterdam ini juga sempat mencuri perhatian netizen. Nathan Chuaon beberapa kali tertangkap kamera memarahi Witan Sulaiman di atas lapangan. Mantan bek Swansea City ini terlihat seperti nggak suka dengan permainan Witan yang dinilai sembarangan. Uniknya, aksi ini justru mendapatkan pujian dari netizen. Para warganet memuji mental Nathan Chuaon yang nggak takut untuk menegur pemain yang kurang fokus saat bertanding. Justin Hubner. Terakhir ada Justin Hubner yang masih menampilkan performa konsistennya hingga saat ini. Dalam 2 laga kontra Vietnam, dirinya tampil begitu solid di area pertahanan. Bahkan Justin Hubner bermain Spartan untuk meladeni permainan keras para pemain dari The Golden Star. Di laga pertama, pemain 20 tahun ini sempat tertangkap kamera bersih tegang dengan pemain Vietnam. Justin Hubner terlihat melabrak Pham Xuan Man dengan tatapan yang tajam. Pada laga kedua kontra Vietnam, Justin Hubner juga sempat membuat momen gak kalah hebat. Ex-Wolverhampton ini melakukan tackle terbang untuk menghalau serangan anak asuh Philippe Troussier. Sikap sang pemain memang diketahui sudah dimilikinya sejak dulu. Justin Hubner merupakan tipe pemain bermental preman yang suka memprovokasi lawan-lawannya. Bahkan setelah laga, pemain keturunan Belanda ini masih menunjukkan aksi tengilnya. Justin Hubner menyebut kalau kemenangan atas Vietnam didapatkan dengan cara yang sangat mudah. Ucapan ini seakan menyindir Duan Van Hau yang sebelumnya menghina naturalisasi. Duan Van Hau menyebut kalau pemain keturunan Indonesia merupakan pemain buangan dari Eropa. Selain itu, Justin Hubner juga tampil sangat gemilang pada pertemuan keduanya. Pemain 20 tahun itu mencatatkan 7 intercept dan yang paling tinggi di antara pemain-pemain lainnya. Itulah ulasan kebangkitan pemain Indonesia yang lahir di luar negeri. Bagaimana pendapatmu? Apakah para pemain bisa terus bermain konsisten dan membawa Garuda terbang tinggi? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.